Ya, selamat sore para mahasiswa mata kuliah kajian perempuan. Hari ini kita akan membahas tentang perempuan perupa dari tahun 1500 sampai tahun 2000-an akan terbagi dalam beberapa video. Video pertama berkaitan dengan tahun 1500-an. Jadi pada saat ini ada beberapa poin yang penting pada periode Renaissance, pada periode Islam, kaligrafi, dan Mannerisme. Salah satu tokoh perempuan yang penting adalah Sophonisba Anguissola di 1500 sampai 35 sampai dengan 1625. Ini salah satu karyanya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari karya Sophonisba Anguissola ini, kita akan melihat bagaimana skill dari perempuan perupa ini sangat tinggi, tidak terlihat perbedaan apakah ini dibuat oleh perempuan atau laki-laki, ketika kemudian karya tersebut atau seorang perempuan perupa telah mencapai pada titik optimal dari kemampuan teknisnya. Yang digambarkan oleh Sophonisba Anguissola ini berkaitan dengan kehidupan keseharian. Kemudian ini juga dia melukiskan self-portrait on the easel pada tahun 1556. Kemudian masuk ke tahun 1600-an, ini berkaitan dengan Barok, Classicism, genre painting, still life, dan Dutch masters. Salah satu yang paling penting adalah Artemisia Gentileschi yang sudah dibahas oleh Kak Almira secara detail, bagaimana seorang perempuan pada periode tersebut mengalami penekanan dalam kehidupan dan juga dalam proses berkarya. Tapi kemudian kita bisa melihat bagaimana melalui lukisan tersebut Artemisia Gentileschi bisa mengungkapkan karakter perempuan yang kuat, yang berbeda dari penggambaran-penggambaran cerita yang sama oleh laki-laki perupa. Dan ini adalah salah satu pelukis Judith Leyster. Dia melukiskan lukisan keseharian dalam kehidupannya, dan pada periode Judith Leyster hidup ini, tingkat perekonomian masyarakat Eropa kelas menengah sudah meningkat dan memberikan dampak banyaknya kebutuhan untuk melukis. Ya, ada beberapa yang kemudian masuk dalam gilda atau dalam organisasi yang menjual karya seni. Nah, yang menarik dari Judith Leyster ini tentu saja dari segi skillnya yang sudah sangat baik sesuai dengan kemampuan dan gaya lukisan periode tersebut dengan realismenya. Judith juga memperlihatkan lukisan-lukisan keseharian dari kehidupan masyarakat yang ada, dan di sisi lain banyak seniman-seniman yang kemudian periode tersebut mengambil pada masa-masa gereja atau berkaitan dengan religiusitas. Ini karya Judith Leyster, sesuatu yang keseharian, dan ini salah satu yang terkenal juga. Dan berikutnya adalah karya di periode 1700-an, ada Rokoko, Neoklasisme, Romanticism, Academic Art, dan Enlightenment. Pelukis yang pertama yang kita bahas adalah Angelica Kauffman. Dia menampilkan kemampuan teknik yang tinggi juga, mengambilkan objek-objek perempuan di dalam karya-karyanya dengan skill yang sangat baik, bagaimana sense halusnya, bagaimana penempatan objek dan komposisinya, itu yang dicapai oleh Angelica Kauffman. Kemudian ini Elizabeth Vicky Leburn. Dia dalam lukisan ini memperlihatkan tentang self-portrait. Dia memperlihatkan karakter-karakter feminin dalam lukisannya, dan seringkali dia menampilkan dirinya dan anaknya. Kemudian ini karya Angelica Kauffman yang lainnya. Kemudian di 1800-an kita akan melihat Constance Mary Carpenter. Ini salah satu
karya yang penting dan menjadi bahasan di dalam perjalanan mata kuliah estetika maupun di dalam sejarah seni. Karena karya ini pada awalnya dianggap karya laki-laki, jadi dilukiskan oleh seorang pelukis laki-laki. Para kritikus memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap karya potret ini dan menganggap bahwa pelukisnya adalah seorang yang sangat jenius. Tapi kemudian pada akhirnya diketahui jika pelukisnya adalah seorang perempuan, Mary Carpenter. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para kritikus kemudian mengecam bahwa lukisan ini terlalu feminin, terlalu memperlihatkan perempuan yang dianggap lemah gitu ya. Jadi artinya ada kenyataan yang kemudian dialami oleh para perempuan perupa, bagaimana para kritikus di periode tersebut tidak objektif terhadap sebuah karya seni lukis gitu. Ini karya Mary Carpenter yang lainnya, dan memang ketika sampai di titik bahwa seseorang memiliki kemampuan teknis yang baik, maka akan memperlihatkan, tidak bisa kita lihat perbedaannya antara perempuan perupa maupun laki-laki perupa. Nah, kemudian ini karya Rose Bernhardt. Ini juga salah satu karya penting yang melukiskan bagaimana aktivitas masyarakat pada saat ini, tapi kemudian Bernhardt terkenal dengan bagaimana penggambaran binatang. Jadi ini salah satu keahlian Bernhardt dalam kemudian melukiskan hewan-hewan, terutama kuda, dan dia juga memiliki kehidupan yang mungkin bisa dibilang berbeda dari para pelukis lainnya. Dia ditinggalkan ibunya meninggal pada saat dia usia 11 tahun. Tapi kemudian dia sepanjang hayatnya ibunya mengajarkan pada Bernhardt untuk rajin membaca, untuk pandai melukis, sehingga Bernhardt memiliki keahlian melukis sejak kecil. Kemudian ayahnya adalah seorang seniman, tapi bukan seniman yang penting atau minor artis gitu ya. Nah, kemudian pada saat melakukan aktivitas melukis atau kemudian mencermati kegiatan di lapangan, Bernhardt ini memang dibimbing oleh ayahnya, dan dia kemudian bersikap androgini gitu ya, jadi menggunakan pakaian-pakaian laki-laki agar juga bisa diterima dan leluasa dalam melakukan aktivitas melukis di outdoor gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah karya Bertie Morisot ya, tentu sudah kita bahas khusus berkaitan dengan Bertie Morisot di periode impresionis, dan kita bisa lihat ya bagaimana impresionis itu adalah impresi terhadap cahaya yang mengenai pada objek-objek gitu ya. Jadi awali dengan hal tersebut, dan biasanya mereka melakukan aktivitas-aktivitas melukis secara langsung melihat objeknya. Untuk Bertie Morisot, dia banyak memilih objek-objek yang berkaitan dengan perempuan perupa. Kemudian ini Mary Cassatt, demikian juga dengan Mary Cassatt yang kemudian sudah berjuang untuk belajar melukis dari Amerika pindah ke Eropa, khususnya ke Paris untuk mempelajari seni lukis, dan kemudian berikutnya dia memilih objek-objek yang berkaitan dengan aktivitas perempuan, dalam hal ini beberapa aktivitas keluarganya gitu ya. Mungkin untuk bagian dari karya Bertie Morisot, dari karya Mary Cassatt ini yang ditampilkan
periode-periode awal dari Mary Cassatt. Jadi jika pada selanjutnya kita akan melihat perubahan-perubahan visualisasi dari sesuatu yang kalian bisa tangkap visualnya, mimesis mungkin ya, apa yang sama dengan apa yang ada di alam, kemudian akan bergerak ke karya-karya yang kemudian masuk ke wilayah abstrak. Tapi semua pelukis pasti akan melalui atau belajar dari tahap yang paling naturalis atau realis tadi. Mungkin ini sesi pertama dari video pemaparan tentang perempuan berubah di dunia. Terima kasih atas perhatian kalian.